Halo Cinefile, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Wish Dragon. Ini adalah sebuah film komedi animasi komputer Tiongkok Amerika Serikat yang ditulis dan disutradarai oleh Chris Appelhans. Diproduksi oleh Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, dan masih banyak yang lainnya. Film tersebut pun menampilkan Jackie Chan yang juga memproduksi film tersebut, Constance Wu, dan John Ko. Para karakter diisi suaranya dalam bahasa Tionghoa dan Inggris. Film yang berdurasi 98 menit ini pun mendapat rating 7,2 dari 10 versi IMDb. Diadaptasi dari fable Cina, Wish Dragon mengikuti cerita seorang pemuda yang bekerja sebagai pengantar paket. Ia sangat berharap dapat bertemu kembali dengan sahabat pada masa kecilnya yang menjadi seorang aktris. Saat sedang mengagumi reklame yang menampilkan foto teman kecilnya, pemuda ini terkejut melihat sebuah teko hijau yang bergerak sendiri. Rupanya, seekor naga bernama Long keluar dari teko tersebut. Naga itu memperkenalkan diri sebagai jin naga yang terjebak dalam teko itu selama ratusan tahun. Dan ia berkata dapat mengabulkan 3 permintaan dari sang pemilik teko. Nah, suatu hari pria itu meminta Long agar ia bisa dipertemukan dengan teman masa kecilnya. Atau dia hanya naga biasa yang gak sengaja dikumpulkan dari 9 bola naga anime Dragon Ball. Kalau gitu gak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Para anak-anak sedang belajar menulis huruf Mandarin. Dia adalah Din Song. Din bukannya menulis huruf, tapi malah menggambar kata tersebut. Terus karena merasa malu dan ditertawakan, akhirnya ia keluar kelas. Lalu bukan cuma dia, di sana juga ada Lina yang sedang kesal dengan gurunya. Beberapa bocil terus menjahili Din, tapi Lina membantunya dan menjahili balik anak-anak tersebut. Lina yang juga pulang sendirian mengajak Din untuk pulang bareng bersamanya. Dan dari sinilah mereka berdua berteman juga menjadi sangat dekat. Rumah mereka hanya berseberangan, setiap hari pun mereka bermain bersama. Hingga pada suatu hari, Din dan Lina membuat sebuah janji, yaitu janji untuk menjadi teman selamanya. Suatu hari, kehidupan Lina dan ayahnya pindah dari apartemen kecil mereka, karena kehidupan mereka sudah melesat menjadi sangat lebih baik. Ia pun mengucap salam perpisahan kepada Din. Ayah Lina juga nyuruh dia buat ngelupain masa lalu mereka. Waktu terus berjalan, kota dan teknologi semakin berkembang. Sekarang Din sudah besar dan memiliki pekerjaan sebagai kurir di kota. Sudah 2 minggu Din tidak masuk sekolah karena dia lagi ngejar setoran, ngumpulin banyak duit buat ngebeliin kadonya Lina. Din juga meminta bantuan sama Wei buat ngerjain tugas-tugasnya. Kiriman paket Din yang terakhir mengantarkan dia ke sebuah reruntuhan rumah. Di sana ia bertemu dengan seorang kakek yang lagi mainan alat musik. Nah, di sana kakek itu mengaku sebagai dewa. Tapi tentu Din gak percaya gitu aja dong, soalnya kelihatannya itu kakek gak kayak orang waras. Namun karena ketulusan yang ada di diri Din, ia diberikan sebuah teko hijau. Karena udah kesorean, Din segera kembali pulang. Di perjalanan, ia membeli tuxedo untuk pesta nanti malam. Saat kembali ke apartemennya, Din gak cerita ke ibunya kalau dia terus bekerja dan belum masuk sekolah juga. Sedangkan orang-orang di sekitar Din sangat membanggakan Din yang akan segera memiliki gelar sarjana. Tapi semua kebanggaan itu berubah waktu Wei datang ke rumahnya. Dan dari yang dibilang sama Wei, ibunya pun tahu kalau Din bolos sekolah gak pernah masuk selama 2 minggu. Terus habis deh Din diomelin sama ibunya. Dari omelan yang diberikan, Din paham kalau pekerjaan yang harus dia kerjainnya cuma belajar. Di tempat yang berbeda, ada 3 orang penjahat sedang mencari sebuah teko. Mereka juga mencari hingga ke reruntuhan tempat Din nganter makanan tadi. Masih di malam yang sama saat ibunya sudah tertidur, Din pergi keluar dari jendela kamarnya. Ia menelusuri jalan tempat bermain masa kecilnya dan duduk di depan billboard.
Din berbicara kepada visual Lina yang ada di billboard. Ia juga berlatih untuk hari esok di pesta ulang tahun Lina. Tapi nggak lama semua latihannya berantakan karena tuxedo yang Din kenakan sobek. Karena udah terlalu lama mereka nggak pernah ketemu, cuma itu yang bisa Din lakukan. Din juga udah berusaha yang terbaik, berusaha membuat ibu dan orang sekitar bangga dengannya, tapi Din masih merasa ada yang kurang. Soalnya yang Din harapkan cuma bisa memegang janji mereka berdua saat kecil dulu. Harapan yang diinginkan Din menggerakkan teko yang ia bawa dan memicu kebangkitan jin teko tersebut. Naga itu adalah seekor jin bernama Zulong. Din yang terlalu polos masih tidak mengerti maksud kedatangan naga itu di depan dirinya. Hingga Zulong pun menjelaskan bahwa dia akan mengabulkan 3 permintaan Din sebagai pemilik teko tersebut dan sebagai majikan Zulong. Tidak jauh dari tempat keberadaan Din, ada 3 orang tadi yang masih mencari teko yang dipegang Din. Zulong juga memberitahu ke Din bahwa ia adalah majikan ke-10-nya. Sudah 1000 tahun Zulong terjebak di dalam teko itu. Jadi dia ingin segera menyelesaikan tugasnya sebagai jin lalu kembali ke dunia arwah. 3 orang penjahat itu segera menuju ke tempat Din dan meminta teko yang ia pegang. Karena Din masih bingung dengan yang terjadi, ia pun memilih untuk kabur dari mereka. Jalan yang ada di depan Din buntu dan tanpa sengaja ia meminta untuk bisa melawan orang-orang tersebut. Dan kemudian ia pun berhasil kabur dari mereka. Ternyata mereka cuma orang-orang suruhan. Mereka sendiri nggak tahu apa yang bagus dari teko ijo tua itu. Soalnya tugas mereka cuma mencari Din, mengambil teko darinya, dan memberikan ke bos mereka. Saat Din terbangun dari tidurnya, ia menganggap bahwa yang terjadi sebelumnya cuma sebuah mimpi. Tapi setelah mendapat petunjuk, ia menjadi yakin dan percaya. Din memanggil Zulong, kemudian dia bertanya dong kenapa dia bisa kungfu. Terus ternyata itu adalah permintaan Din yang pertama. Walaupun tanpa sengaja, sekarang ia menjadi seperti master kungfu. Din mengajak Zulong keluar, kayaknya dia udah tahu permintaan apa lagi yang dia mau. Zulong yang terlalu lama berada di dalam teko merasa sangat penasaran dengan barang, kendaraan, dan teknologi yang canggih saat ini. Din mengajak Zulong untuk pergi ke rumah Lina. Karena kemacetan yang terjadi membuat naga itu sangat kesal. Ia pun akhirnya mau terbang dan ditunggangi menuju rumah Lina. Mereka sudah tiba di sana. Saat Din ingin meminta permintaannya, Zulong pun memberitahu kalau jin pengabul permintaan itu tidak bisa menjelajah waktu dan tidak bisa membuat orang lain jatuh cinta. Tapi yang diminta Din cuma pengen Lina kembali sama dia. Zulong pun masih gak ngerti nih kenapa si Din menyia-nyiakan permintaannya cuma buat kayak gitu doang. Long tuh pengennya Din minta kayak uang, prajurit, rumah mewah, gitu-gitu. Tapi buat Din itu semua gak penting karena dia cuma pengen Lina kembali sama dia. Terus dia pun pengen pakaian mewah, mobil mewah, dan asisten pribadi untuk 24 jam ke depan supaya dia bisa masuk ke pesta Lina. Aduh, permintaan keduanya sayang banget ya, cuma 24 jam ke depan. Party time. Sekarang, Din yang ditemani Long sudah berada di dalam rumah dan ikut pesta ulang tahun Lina. Di sana, Lina terlihat begitu sibuk dengan produk-produk yang ingin menjadikannya brand ambassador mereka. Ia juga harus menjaga image-nya dengan wajah yang selalu tersenyum. Saat mereka sempat berdansa, nampaknya Lina sudah tidak mengenali wajah Din. Yang ia ucapkan juga sama seperti ucapannya kepada orang lain yang mengajaknya berdansa. Sekarang waktunya penyambutan untuk Lina yang akan berdansa dengan ayahnya di tengah pesta, tapi ayahnya nggak ada di sana. Untuk menutupi kekecewaan Lina, Din pun memiliki sebuah ide untuk memberikan pertunjukan kepada tamu pesta agar Lina tidak merasa malu di depan semua orang. Lina masih nggak tahu nih kalau itu adalah Din. Dengan memanfaatkan keramaian tersebut, Lina pergi dari ruang dansa. Din mencari kemana Lina pergi. Sampai di sebuah ruang yang dipenuhi kado, Din mendengar kalau Lina lagi nangis di sana.
Ia sangat bersedih karena ayahnya tidak pernah ada waktu untuknya. Lina menangis keras di depan Din. Lalu Din mencoba menenangkannya dan kembali membuatnya tersenyum. Di saat yang bersamaan, ayah Lina menelpon dan dengan bantuan asistennya, ia memberikan hadiah yang sama dengan tahun lalu kepada anaknya. Terus si ayah juga melihat setelan yang digunakan Din dan menganggap kalau Din adalah seorang pengusaha restoran yang sangat sukses. Hingga ayah Lina pun meminta Din untuk ikut makan siang bersama mereka besok siang. Namun sayangnya, Din memperkenalkan dirinya dengan nama yang berbeda. Ia mengaku sebagai Dan. Malam ini merupakan hal yang membuat Din sangat bahagia. Dan percakapan pendek saat bersama Lina sangat berkesan untuk dirinya. Tapi menurut Long, Din harus memberitahu kebenarannya. Dia harus jujur sama Lina. Din menganggap semua akan baik-baik aja. Terus tanpa sengaja, Long juga mengakui sebuah kebenaran bahwa dulu ia juga seorang manusia. Kemudian ia pun bercerita, saat menjadi manusia, Long sangatlah kaya dan berkuasa. Tapi ada orang yang iri pada dirinya. Orang itu pun memanfaatkan Long ketika ia sudah meninggal. Jadi karena itulah saat Long menuju ke surga, ia dijadikan sebagai naga pengabul permintaan sebagai ganjarannya. Dari dalam sebuah gedung, ayah Lina sedang tidak baik-baik aja. Perusahaan dan pencapaian yang sudah ia perjuangkan sekarang dalam keadaan terpuruk. Bahkan ia tidak bisa melunasi hutangnya sampai semua asetnya disita. Namun ia tidak ingin Lina mengetahui hal ini. Dan ternyata juga ayah Lina lah yang menyuruh 3 orang itu untuk mencari Din dan mengambil teko jin miliknya. Din udah kembali ke apartemennya, tapi sang ibu merasa ada yang aneh dari tingkah laku Din. Namun Din masih tidak mau memberitahu hal yang sedang terjadi padanya saat ini. Itu pun membuat mereka berdua bertengkar dan tidak saling berbicara kembali. Hari ini akan menjadi hari yang spesial untuk Din karena ia akan makan siang bersama Lina. Pas udah nyampe di restoran, Lina berubah pikiran nih. Dia lebih memilih buat pergi sekedar jalan-jalan gitu sama Din. Di waktu yang bersamaan juga, para penjahat sebelumnya berada di dalam restoran dan mengejar mereka berdua. Kebetulan di luar sedang ada pawai barongsai. Dan untuk melewati kerumunan pawai juga menghindari para penjahat, Din pun meminta bantuan kepada Long. Long menjadikan dirinya sebagai barongsai, kabur dari kejaran para penjahat, dan kemudian mereka terbang dari atas gedung. Setelah mereka mendarat dengan selamat, di saat itu juga waktu permintaan Din sudah habis. Satu persatu pakaian mewahnya lenyap. Lina mengetahui bahwa dia adalah Din setelah melihat perawakan aslinya. Dan alasan ia melakukan kebohongan itu adalah dia cuma gak mau Lina gak nerima dia apa adanya. Yang mana Din masih tinggal di apartemen kumuh, sedangkan Lina adalah anak pengusaha dan seorang model. Di sana Lina mengingat jalan masa kecilnya yang sering ia lewati saat bermain dulu. Ia juga mengunjungi ibu dan tempat tinggal Din. Awalnya semua orang di sana tidak mengenalinya. Tapi setelah mendengar bahwa dia adalah Lina, ibu Din dan yang lainnya pun menyambut dia dengan istimewa. Dalam satu hari, mereka banyak melakukan hal bersama. Sampai di malamnya, mereka nonton FTV bareng. Din mengajak Lina ke rooftop. Di sana mengingatkan banyak kenangan masa kecil Lina saat bermain bersama Din. Mereka berdua juga mengingat janji kelingking mereka kembali. Tapi Lina gak mau bertahan lama-lama sama Din di apartemen kumuh itu, karena ia memiliki kehidupan lain yang jauh lebih baik daripada di sana. Dan karena itu pula kepolosan Din mulai runtuh. Ia memiliki sebuah permintaan terakhir yang selama ini diinginkan Long agar bisa terbebas dari teko. Tapi sebelum Long mengabulkan permintaan Din, ia mengajaknya ke zaman saat Long masih menjadi manusia. Ia bercerita kalau dia dulu terlahir sangat kaya. Dengan kekayaannya ia membangun dan memperluas wilayah kekuasaannya. Putri-putrinya menikah dengan orang-orang terpandang dan sederajat dengannya. Dengan tujuan itu semua untuk memperluas kejayaan kerajaan. Putranya pun dikirim untuk memimpin pertempuran, memperebutkan harta, dan pulang secara bangga dengan menjadi seorang pahlawan. Semakin lama kekayaan dan harta milik Long semakin melimpah. Tapi saat ia sedang sekarat, tidak ada seorang pun yang berada di sampingnya. Sampai ia meninggal pun tidak ada orang yang memperdulikannya. Lalu perjalanannya menuju ke surga ditahan oleh dewa.
dewa menghukumnya menjadi seekor naga pengabul permintaan dan mengirimnya ke bumi untuk belajar makna kehidupan yang sejati. Nah, inilah kisah asli dari kenapa Long bisa menjadi naga pengabul permintaan seperti ini. Long pun melanjutkan, dari semua majikan yang pernah dilayani oleh Long, cuma Din lah yang memberikan makna kehidupan sejati tersebut. Bahwa harta bukanlah segalanya. Itu semua tidak akan berguna jika kita tidak memiliki keluarga. Di saat yang bersamaan, ayah Lina udah tahu kalau teko yang ia cari ada di tangan Din. Bersama anak buahnya pun, ia mencari Din yang berada di rooftop apartemennya. Si botak itu rupanya juga udah tahu nih, ternyata kalau Teko itu bisa ngabulin semua permintaan. Jadi dia berkhianat dari bosnya, terus ngerebut Teko buat dirinya sendiri. Permintaan pertama si botak yaitu merubah tangan kirinya menjadi emas, dan apa yang disentuh sama tangan kirinya akan berubah menjadi emas. Wah, kebayang gak kalau dia lagi cebok? Perlakukan yang dilakukan Din dan ayah Lina sia-sia. Mereka terjatuh saat mencoba merebut Teko. Din gak nyerah gitu aja. Ia mengejar mobil si botak untuk mengambil kembali teko miliknya. Tapi Din harus berhati-hati, karena dengan satu sentuhan yang mengenainya, ia akan berubah menjadi emas. Long, I summon you. I summon you. Din. Din. Mobil yang dikendarai berubah menjadi emas dan mementalkan mereka semua. Sedangkan Din dan Botak masih terus berebut Teko. Botak mengajak Din untuk bekerja sama dengannya dengan memberi Din imbalan harta yang diinginkan. Tapi Din gak pengen harta karena ada yang lebih penting dari itu semua buat dia. Long melindungi Din dari pukulan si botak, dan akhirnya Long sendirilah yang menjadi sebuah patung emas. Hingga mereka semua terjatuh ke bawah. Si botak juga menyentuh sampai merubah dirinya sendiri menjadi emas. Patung naga Zulong terjatuh ke dasar laut bersama tekonya. Long versi manusia terbangun di depan pintu dunia arwah. Menurut dewa, pelayanannya sebagai naga pengabul permintaan telah selesai. Ia telah mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri, dan sudah paham arti sebuah kehidupan. Tapi Long masih pengen jadi naga lagi nih, karena dia pengen ngabulin satu permintaan terakhir milik Din. Terus karena melihat keinginan yang kuat dari Long, dewa pun mengizinkannya dengan sebuah syarat, dan ia pun menjadi wujud naganya. Setelah kembali ke alam dunia, Din pun meminta permintaan terakhirnya, yaitu adalah dengan kembali menghidupkan ayahnya Lina. Di ending film, ayahnya Lina datang berkunjung ke Din. Ia meminta maaf dan sangat berterima kasih untuk semua yang dilakukan Din kepada dirinya. Soalnya dia tahu kalau permintaan terakhirnya itu buat ngidupin dia. Mereka pun makan malam bersama di sana. Dan saat menyicipi sup buatan ibunya Din, ayahnya Lina pun kepikiran untuk membuat kedai sop bersama mereka. Nah, hari ini adalah hari pembukaan kedai mereka. Di gudang Din mengambil cangkir dan dia nggak sengaja ngeliat teko naga. Terus bener aja, teko naga itu berisi Long dan ia menjadi naga karena syarat yang diberikan dewa sebelumnya. Sekarang Long akan melayani 10 tuan lagi untuk bisa kembali ke dunia arwah. Tapi ia tidak menyesal, apalagi kalau tuannya kayak Din. Dan tidak mau serakah, Din pun memberikan teko Long kepada kakek yang pertama memberikan teko kepadanya. Kemudian film pun selesai. Wah, jalan ceritanya walaupun kayak familiar gitu, tetap seru buat dinikmatin gak sih? Asli dah, kalian harus nonton ulang film ini, karena banyak momen kocak dan haru yang gak bisa diceritain langsung dari alur film ini. Dan tentunya film ini cocok banget buat ditonton bersama keluarga di akhir tahun ini. Kalau kamu dapat kesempatan menjadi Din, apa nih 3 permintaan yang akan kamu minta? Wah, hidup kayaknya bakal mudah banget ya. Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih. Udah berasa bau banget dong ya buat kalian nikmatin. Menurut kamu yang udah pernah nonton film ini gimana? Komen-komen di bawah ya gimana kesannya. Dan terakhir, Movie Rastis mau ngucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Terus support channel ini dengan tekan like-nya ya jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau nge-request, bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya juga terus kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio!